Sugeng Amirsani, teman-teman. Saat ini saya berada di depan Balai Desa Taskombang. Teman-teman pasti tahu dong, beberapa waktu ini cerita komedi Desa Pak Bayan tidak tayang di channel Warna Desa TV. Itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena PPKM. Kemudian yang kedua, Warna Desa TV atau cerita komedi Desa Pak Bayan sedang menyiapkan sesuatu cerita yang fresh. Cerita komedi Desa Pak Bayan kali ini kita akan menampilkan sesuatu yang berbeda. Karena apa? Kita akan mewawancarai para pemain di cerita komedi Desa Pak Bayan. Nah, di dalam cerita ini kita akan bagi menjadi 2 sesi. Kenapa? Karena kalau misalnya jadi 1 sesi itu terlalu panjang. Karena kita akan mendengarkan curhatan-curhatan para pemain di masa PPKM ini atau di masa yang sangat sulit seperti sekarang. Nah, pengen tahu keseruannya seperti apa? Ayo kita ikut ke sana dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Warna Desa TV. Cerita komedi Desa Pak Bayan kali ini kita akan mewawancarai yang pertama adalah tokoh pemeran utama di cerita komedi Desa Pak Bayan, yaitu Pak Bayan atau Pak Saryanto. Yuk kita langsung aja. Selamat siang Pak. Pak Eko, Pak Sar. Monggo Mbak. Nggih, pripun kabarnya niki Pak Sar, Pak Eko? Alhamdulillah Mbak. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya Pak? Iya, PPKM. Iya. Ini mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Oh nggih, ngobrol. Kan sekarang kan pas masa sulit kayak gini nih, dari pandemi. Niku pripun Pak kegiatannya Pak Saryanto di luar cerita komedi Desa Pak Bayan? Ya, sementara ini pas PPKM ini seperti Mbak. Nanti kalau selesai PPKM nanti kita lanjut lagi cerita yang lebih sip. Nggih. Ngapunten Pak, niki sadurungenipun Bapak sibuk mboten nggih? Wah, aman Mbak. Apa? Iya. Ini mau ngobrol-ngobrol tentang cerita komedi Desa Pak Bayan nih Pak. Kan Pak Bayan di serial komedi Desa Pak Bayan kan Pak Bayan sebagai tokoh utama nih Pak. Nah, mau tahu dong Pak pengalaman jadi Pak Bayan di cerita komedi Desa Pak Bayan, monggo Pak. Nah, gini Mbak, pengalamannya itu gimana ya? Jadi tambah ada sesuatu yang baru bagi saya. Syuting ya, seumur-umur kan ya baru ini tuh Mbak syuting. Terus suka duka yang lain itu waktunya itu Mbak, waktunya itu berbenturan terus. Sama apa ya, kegiatan rumah, kegiatan kantor gitu. Terus nyampe lupa ngaret. Duel industri. Apa ya, macem-macem lah. Tapi seneng. Wah, luar biasa banget ya. Jadi Pak Bayan ini di sela-sela kesibukannya dia jadi kepala dusun atau bayan, kemudian jadi bapak rumah tangga juga, terus masih bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung di Warna Desa TV jadi tokoh Pak Bayan di serial komedi Desa Pak Bayan. Nah, yang perlu kita semua tahu bahwa Pak Bayan ini sebenarnya benar-benar Bayan atau nama aslinya itu Pak Saryanto. Jadi kalau yang teman-teman belum tahu itu kan pada bertanya, itu benernya Bayan beneran bukan sih? Iya, emang Pak Bayan di serial komedi Desa Pak Bayan ini benar-benar Bayan. Maka luar biasa banget ketika di sela-sela kesibukannya masih bisa menyempatkan waktu untuk bermain di cerita komedi Desa Pak Bayan. Nah, sekarang kita ngobrol lagi dengan Pak Bayan.
Pak Bayan, Pak Bayan mau nanya nih Pak, di cerita komedi desa Pak Bayan ini kan Bapak tadi sempat bilang bahwa ini pertama kali Pak Bayan berakting ya. Pengalaman baru. Iya, pengalaman baru. Nah, kan Pak Bayan ini sebenarnya di luar cerita komedi desa Pak Bayan kan Pak Bayan beneran gitu Pak. Iya. Ada perbedaan nggak sih Pak? Atau bagaimana pengalaman Bapak jadi Pak Bayan beneran dan Pak Bayan di layar kamera Pak? Ya gini Mbak, di pengalaman setelah ikut syuting itu ya, itu kan asal di jalan itu banyak yang tegur, Pak, kenapa nggak macet lagi po? Kan identiknya Pak Bayan macetan itu motor. Ya tambah inilah, tambah familiar. Yang terakhir nih Pak, harapan Pak, harapan Bapak di cerita komedi desa Pak Bayan atau di channel Warna Desa TV ini seperti apa? Seperti apa Pak? Harapan saya ke depan, terutama kru Warna Desa TV semakin kompak, dan nanti kita bisa berkarya, mengedukasi warga, bisa menyampaikan informasi yang sifatnya informatif dari pemerintah, sama komedinya kita kemas semakin lucu, semakin menarik. Nanti harapan kita penontonnya lebih banyak lagi. Banyak lagi. Terima kasih banyak ya Pak, waktunya bisa ngobrol-ngobrol, seneng banget. Mari Pak. Monggo. Luar biasa sekali para perangkat di Desa Taskombang di sela-sela kesibukannya beraktivitas di desa bisa menyempatkan waktunya untuk terus berkreativitas di Warna Desa TV atau di cerita komedi desa Pak Bayan. Luar biasa. Dan sekarang kita akan lanjut di wawancara di pemeran selanjutnya. Siapa yang akan kita wawancarai? Yuk ikut terus. Halo pemirsa semua, saat ini saya berada di Balai Desa Taskombang dan sekarang di samping saya sudah ada Bapak Aris Sumarno selaku Kepala Desa Taskombang sekaligus produser dari Warna Desa TV. Nah, sugeng siang Bapak Aris. Sugeng siang Mbak Ita. Ini Pak mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak Aris. Kan sekarang suasananya lagi pandemi nih Pak. Dari awal pandemi, terus kemudian ada PSBB, dan saat ini ada PPKM. Cerita-cerita dong Pak, bagaimana sih Pak adanya PPKM ini, kegiatan Bapak itu pribadi Pak? Jadi kalau masalah pandemi ini kan COVID-19 ini udah hampir setahun lebih ya. Setahun lebih itu ya mungkin banyak warga yang sudah bosen, bahkan kita pun juga kok nggak selesai. Nah itu juga sedikit mungkin stamina kita, pikiran kita mungkin juga agak terkuras di situ. Kalau terganggu ya cuma tertunda saja, banyak agenda-agenda yang kita tunda karena memang aturan juga. Kemudian dulu ada PSBB, kemudian sekarang PPKM darurat sudah level 4. Nah itu nanti ya kita mengikuti alur aturan itu saja. Jadi untuk supaya pandemi ini cepat berakhir ya sebenarnya kita harus ikut aturan. Nah dengan adanya pandemi ini memang kalau kepala desa atau perangkat desa gugus tugas itu memang tambah banyak kegiatan. Kegiatannya banyak sekali. Enggak itu siang, pagi atau malam, pagi lagi, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan terkait dengan penanganan maupun juga edukasi di masyarakat terkait bagaimana pandemi ini bisa selesai dan juga tertangani dengan baik. Wah, berarti nggak mudah ya Pak di masa-masa sulit seperti ini adanya pandemi. Bapak Aris masih terus bersemangat untuk banyak tantangan. Iya, tantangannya menghadapi pandemi, dan selain itu juga aktif di Warna Desa TV. Nah, ngomong-ngomong soal Warna Desa TV nih Pak, di sini kan Bapak Aris selaku produser Warna Desa TV juga pemain
menjadi Pak Lurah di Cerita Komedi Desa Pak Bayan. Nah, sekarang kita tanya-tanya langsung dengan Bapak Aris Sumarno. Monggo Pak. Ya, untuk kegiatan kita di Warna Desa TV itu kan berawal sekitar bulan Maret ya, Maret kemarin. Itu saya ibaratnya bagikan hujan di musim kemarau. Di musim kemarau, karena memang setahun lalu itu kan vakum sekali tuh hiburan-hiburan karena aturan di COVID itu tidak boleh hiburan yang kumpul-kumpul, akhirnya kan semuanya lewat online. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman dari Warna Desa TV itu mempunyai gagasan untuk membuat cerita komedi Pak Bayan. Nah, kebetulan kemarin kita juga ikut di situ, walaupun ya untuk bermain peran sebenarnya belum pernah bermain peran, apalagi pertama kali berakting ya Pak. Itu banyak kritikan itu, kaku loh Pak. Ya, memang belum pernah ya ikut teater ataupun drama-drama seperti itu, tapi alhamdulillah banyak teman-teman juga perkembangannya semakin bagus untuk olah aktingnya. Semakin luas. Saya harus mengikuti itu. Mudah-mudahan ke depan ya Warna Desa TV ini bisa memberikan sebuah hiburan terkait dengan pandemi ini. Kan semua butuh hiburan, tidak tegang menghadapi bencana, tidak tegang menghadapi musibah. Kita bisa mencari hiburan di situ dengan cerita komedi Desa Pak Bayan. Itu dan juga ada ide-ide menarik di situ nanti, atau ide-ide yang mungkin bisa disampaikan lewat cerita komedi Desa Pak Bayan itu. Kalau untuk pengalaman batinnya nih Pak, di cerita komedi Desa Pak Bayan, saya kan juga terlibat di tim Warna Desa TV Pak. Pasti banyak banget keluhan dari tim, kekurangan inilah, itulah, kendala inilah, begitu Pak. Pas di masa-masa sulit kayak gini. Nah, cerita dong Pak, di cerita komedi Desa Pak Bayan kan Pak Lurah ini sebenarnya juga jadi Pak Lurah di cerita komedi Desa Pak Bayan. Mungkin boleh cerita Pak tentang pengalamannya. Monggo Pak. Ya, untuk pengalaman batin khususnya di Warna Desa dan cerita komedi Desa Pak Bayan memang sebenarnya banyak sekali ya. Tapi mungkin bisa sekilas yang bisa saya sampaikan. Kita memang alhamdulillah bertemu dengan rekan-rekan dari tim Warna Desa yang luar biasa. Luar biasa artinya tidak berpikir honor berapa, tidak berpikir dapat apa, tapi menciptakan karya-karya yang ya bisa dinikmati orang, dinikmati masyarakat. Jadi seperti moto itu kan, apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang kita dapatkan. Apa yang kita berikan. Jadi karya-karya itulah yang sebenarnya menjadi cita-cita, atau sebenarnya menjadi idealnya kita itu seperti itu ya. Kita berkarya dulu, bagaimana berkarya itu tidak usah berpikir apa saja, itu toh nanti menyusul, akan menyusul dengan sendirinya. Karena ya harus dengan keyakinan apa yang kita bantu orang lain, kita punya karya dinikmati masyarakat, itu nanti kita akan mendapatkan itu dari berbagai arah gitu. Ibaratnya kayak usaha itu akan berbanding lurus dengan hasil gitu ya Pak. Jadi itu yang mungkin salut dengan rekan-rekan, yang penting karya seni itu, dan juga tidak berpikir tentang yang bersifat materi gitu. Walaupun mungkin ada keluh kesah dari rekan-rekan tim Warna Desa, mungkin laptopnya error gitu kan, nggak bisa ngupload, udah banyak WA nunggu kok nggak tayang-tayang, gimana ini Pak, ya itu hal biasa ya, hal biasa yang berkaitan dengan teknis. Ya sekiranya saya mampu membantu ya saya bantu gitu. Bantunya tenaga, bantunya materi, bantunya hanya bisa doa ya doa. Iya Pak. Yang terakhir nih Pak, harapan Pak, harapan dari Bapak Aris untuk Warna Desa TV, dan tentunya harapan ini akan menjadi harapan kita semua, itu apa Pak? Monggo Pak. Ya, harapannya Warna Desa ini memang bisa besar ya, bisa berkembang, bisa
besar, khususnya di YouTube, kemudian juga di hiburan di masyarakat. Tapi yang pertama harapan kami untuk timnya dulu, timnya dulu harus kuat. Yang dulu harus kuat, karena memang di desa, apalagi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat banyak, itu memang harus banyak sabarnya. Mesti banyak permasalahan, mesti banyak hal-hal mungkin beda pendapat dan segala macam itu. Bahkan nanti hanya antar pemain aja nanti bisa kadang nggak sama pendapatnya. Yang jelas bagaimana tim Warna Desa itu solid dulu untuk berkarya. Kemudian yang kedua nanti bisa komunikasi dengan desa, khususnya saya nanti ya saling membantu-bantu lah. Artinya nanti ketika desa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan Warna Desa, nanti ya tolong dibantu. Ataupun dan juga sebaliknya, seandainya nanti Warna Desa dan tim mempunyai sesuatu yang misalnya kami bisa membantu, insya Allah kami bantu. Artinya bagaimana Warna Desa bisa mengeksplor dari kekayaan alam manusia di desa-desa, kemudian juga bisa memberikan ide-ide menarik kepada para pemirsa, khususnya cerita komedi Desa Pak Bayan dan juga Warna Desa yang kebetulan nanti memang ya berkembang dengan tontonan-tontonan yang lain. Mungkin saat ini kan baru CKD, nah, nanti bisa dikembangkan lagi itu cerita apa yang nanti bisa dinikmati oleh masyarakat. Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan Bapak Aris selaku Kepala Desa sekaligus produser di Warna Desa TV dan pemeran Pak Lurah di cerita komedi Desa Pak Bayan. Jadi di luar kesibukan Bapak Aris masih bisa menyempatkan waktunya untuk aktif di Warna Desa TV. Dan itu sangat luar biasa sekali, dan semoga harapan Bapak Aris tadi bisa menjadi harapan kita semua. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sami-sami Mbak Ita. Sehat selalu. Ini mau mohon pamit. Pamit ya Pak. Aku arep ke tempatnya Bu Bayan. Bu Tri kan Bu Tri itu di serial komedi Pak Bayan, dia sebagai istrinya Pak Bayan. Dewe saiki pengen ngerti piye pengalamane Bu Tri atau Bu Bayan di serial komedi Pak Bayan. Yuk, langsung wae yuk. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Udah Bang, ini. Nah, saiki awake wis tekan omahe Bu Tri. Pengen banget tahu pengalamannya Bu Tri atau Bu Bayan di serial komedi Pak Bayan. Yuk, langsung aja ngobrol-ngobrol. Bu, pengen ngetos nih, pas sekarang kan lagi PPKM. Enggak, PPKM. Oke, nah cerita-cerita dong Bu, pengalaman Ibu menghadapi PPKM ini kayak gimana? Oh iya. Alhamdulillah, kalau kan punya usaha. Menjahit kaos, damel kaos gitu loh. Jadi ini alhamdulillah sebelum diberlakukannya PPKM untuk saat ini niku kula pun nggadahi orderan, pun punya orderan. Jadi alhamdulillah pun belanja juga. Jadi selama PPKM diberlakukan, alhamdulillah bisa mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan sing saderenge tertunda. Ngoten niku. Berarti alhamdulillah selama PPKM niki tetap masih bisa produktif. Jadi ini ya alhamdulillah mboten ngelangut, jadi selalu ada pekerjaan. Terus teman-teman sablon itu juga untungnya masih pada banyak yang kesini. Dan ini
setiap hari ada saja kegiatannya yo. Jadi nggak Bu, malah buatan pengaruh ya apa enten PPKM niku tetap kegiatan tetap berjalan ngaten. Nggih, alhamdulillah karena kula pun belanja bahannya, Mbak. Nggih. Sebelum PPKM diberlakukan kan kula pun belanja bahannya. Nggih. Dadine ketika sudah berlaku PPKM kalau sakniki mau belanja kain belum bisa, masalahnya kita harus belanjanya kan harus online. Jadi dibatasi juga belanjanya harus ada batas minimal ngoten ikut. Jadi nek sebelum PPKM kan mboten. Nah nek sakniki memang ngoten niku. Dadine ketika menawi enten orderan meleh niki nggih tesih nenggo. Nggih, Mbak Ita boleh loh kalau mau bikin kaos di sini. Ya, boleh Bu. Ya. Karena konveksi. Iya. Siap Bu. Nggih. Iya. Selain Ibu usaha konveksi, kan Nggih. Ibu ikut kegiatan di Warna Bisa TV ini Bu. Nggih. Jadi Bu Bayan. Nah, pengen tahu dong Bu, pengalaman Ibu berperan jadi Bu Bayan. Cerita pengalamannya menjadi istri Pak Bayan di Warna Bisa TV. Oh iya. Dada saya ngeten Mbak. Kebetulan istri Pak Bayan, istri Pak Sar itu kan teman saya. Jadi saya kan juga ikut jadi kader posyandu, kader PKK, pokoknya kegiatan desa itu kebetulan saya kan banyak yang terjun di situ juga. Lah terus istri beliau itu kan sahabat saya. Lah ketika mau pertama kali ditawari untuk main jadi istrinya Pak Bayan, saya sebenarnya sempat menolak juga Mbak. Masalahnya yaudah penak kan dia teman saya gitu loh. Terus dia bilang pokoknya kamu harus mau, kamu harus maju, saya mendukung kamu dari belakang. Ya, istri beliau kan seperti itu. Terus kulo ya Mbak, kalian Pak Sar juga kan sudah pun cerak gitu loh. Karena memang saya dan istrinya kan juga berteman. Jadi ini untuk mendapatkan chemistry kayaknya juga nggak begitu sulit. Jadi ini ketika kita take video untuk Pak Bayan, ya dia kebaik kayak ngobrol biasa nih, kayak kalau di rumah apa di balai desa kayak gitu. Jadi nih kita ngerasa nggak ada beban ngoten itu loh. Terus seru juga sih Mbak. Soalnya di Pak Bayan ini kayak punya keluarga baru gitu loh. Kayak punya keluarga baru, dapat teman-teman yang baru, dan yang paling jelas itu dapat pengalaman baru. Terus ini Bu, apa ya? Kesan jadi terlibat di Warna Bisa TV yang paling apa ya? Yang paling berkesan itu apa? Yang paling berkesan ya. Jadi nih kalau untuk warga Desa Taskombang khususnya nih, mereka kan sudah pada tahu kalau sebenarnya saya ini bukan Bu Bayan. Jadi nih mereka ketika ketemu saya itu juga udah paham kalau saya itu bukan Bu Bayan. Tapi ketika saya berada di luar, teman-teman di luar itu kan sebenarnya mereka nggak tahu kalau saya ini memang bukan Bu Bayan. Lah ketika saya main dengan Pak Bayan, mereka pikir saya ini Bu Bayan beneran gitu loh. Nah sekarang mau nanya nih Bu sama Dek Aura. Nah Dek Aura, Kak Ita mau nanya nih, gimana Dek? Udah pernah nonton filmnya Ibu di cerita komedi Pak Bayan? Gimana? Senang nggak Ibu main di cerita komedi Pak Bayan itu? Gimana melihat Ibu? Pengen ikut main. Nanti ikut main ya. Kalau saran-saran untuk Warna Bisa TV-nya sendiri, Oh ya, ngeten Mbak. Nek kula mempelajari yang sudah kalau ingin jadi niku, kalau kita bisa memungkinkan itu kita take video dengan desa lain gitu, kita dengan kayak kemarin di desa Bonalas atau di mana gitu, itu akan lebih meningkatkan subscriber kita. Jadi itu meningkatnya lebih signifikan banget gitu loh, lebih cepat. Tapi karena sekarang niki nggih
nembe keadaan nembe PPKM nopo-nopo nembe dibatasi ngoten to. Dadi nggih kalau saking kula pribadi niku nggih kita mencari cerita yang lebih inovatif ngoten mawon. Jadi kita mencari celah untuk saat ini yang lagi trending itu apa toh? Ya, itu kita up. Jadi ini masyarakat niku lebih mudah untuk menerima. Wah, saiki iki lagi trending. Kita jadikan bahan juga di warna desa. Jadi ini masyarakat, wah ternyata warna desa nggak ketinggalan dari yang lain. Kita juga bisa up juga dengan cerita yang nembe trending saiki lah. Kalau dari saya pribadi kayak gitu sih Mbak. Ya. Terima kasih banyak Ibu ngobrol-ngobrol hari ini. Banyak banget mungkin yang dari pemirsa yang belum kenal Bu Tri, akhirnya dari ngobrol ini tahu bagaimana di luar acting sebagai Bu Bayan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Ita. Mohon pamit. Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan Bu Tri atau Bu Bayan di serial komedi Mbak Bayan. Banyak banget pengalaman dari Bu Tri yang akhirnya bermanfaat buat diri saya pribadi. Selain aktif banyak di kegiatan desa, Bu Tri juga di rumah mempunyai usaha konveksi, yaitu Arak Konveksi, yang nanti ada di deskripsi untuk alamat Arak Konveksinya. Jadi kalau untuk teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua yang mau pesan kaos atau membuat seragam, itu bisa di tempat Bu Tri atau di Arak Konveksi. Nah, selain itu juga Bu Tri aktif di kegiatan Warna Desa TV sebagai Bu Bayan. Salut banget buat Bu Tri. Terima kasih banyak Bu Tri. Sehat selalu buat Bu Tri. Sama-sama Mbak Ita. Di Aura sehat selalu ya. Mohon pamit ya Bu. Ya. Salam kagem seluruh kru ya Mbak Ita. Iya. Sehat selalu, pokoknya tetap semangat. Sehat selalu untuk keluarga Bu Tri dan Di Aura. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tempatnya Mariatun CS. Yuk kita ke sana. Pamit nih Bu. Monggo, dadah ya Mbak. Terus.